Persebaya Surabaya kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu klub yang konsisten melahirkan talenta sepak bola berbakat di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, sejumlah pemain jebolan Green Force berhasil menembus skuad Garuda dan menjadi andalan di berbagai ajang internasional. Hal ini semakin memperkuat reputasi Persebaya sebagai salah satu klub dengan program pembinaan pemain muda terbaik di tanah air. Dalam sejarah sepak bola nasional, Persebaya dikenal memiliki kompetisi internal yang menjadi tempat lahirnya bakat-bakat unggul. Program pembinaan yang terstruktur dan sistematis tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter pemain yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Filosofi inilah yang membuat Persebaya tidak pernah kehabisan stok pemain berbakat untuk berkontribusi kepada timnas Indonesia. Era kepelatihan Shin Tae-yong menjadi panggung yang ideal bagi para jebolan Persebaya untuk membuktikan kualitas mereka. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal memiliki kemampuan dalam memaksimalkan potensi pemain muda. Dengan gaya bermain yang agresif dan dinamis, Shin secara konsisten memberikan kepercayaan kepada para pemain muda, termasuk jebolan Persebaya, untuk mengisi posisi penting dalam tim. Keberhasilan mereka menjadi bagian dari skuad utama timnas Indonesia tidak hanya mengharumkan nama klub, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sepak bola nasional. Persebaya Surabaya, dengan segala dedikasi terhadap pengembangan pemain muda, telah menciptakan sejumlah nama besar yang kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Keberadaan mereka membuktikan bahwa pembinaan yang terencana dan konsisten dapat menghasilkan pemain yang tidak hanya kompetitif di kancah lokal, tetapi juga mampu bersaing di level internasional. Hal ini semakin relevan di era modern, di mana pengembangan pemain muda menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah klub dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional. Lantas siapa sajakah 4 jebolan Persebaya Surabaya yang kerap menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia? Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Di urutan keempat, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto, nama yang tak asing di dunia sepak bola Indonesia, menduduki posisi keempat dalam daftar jebolan Persebaya Surabaya yang sukses mencuri perhatian di timnas Indonesia. Sebagai putra dari legenda Persebaya, Bejo Sugiantoro, Rian, sapaan akrabnya, memiliki warisan sepak bola yang kuat dan berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan oleh klub berjuluk Green Force ini. Karir profesional Irianto dimulai pada 2017, ketika ia bergabung dengan skuad utama Persebaya Surabaya. Kehadirannya tak hanya memberikan energi baru, tetapi juga menjadi pilar penting dalam perjalanan tim. Bersama Persebaya, ia mencatat prestasi gemilang dengan membawa klub ini menjuarai Liga 2 pada tahun yang sama. Kemenangan tersebut mengukuhkan Persebaya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia sekaligus memastikan promosi mereka ke Liga 1. Kemampuan serba bisa Rahmat Irianto, baik sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah, membuatnya menjadi pemain yang sangat diandalkan. Kepemimpinan dan determinasi yang tinggi di atas lapangan menjadi salah satu alasan utama pelatih Shin Tae-yong memasukkannya ke dalam skuad timnas Indonesia. Meskipun kini Rahmat Irianto telah bergabung dengan Persib Bandung, kenangan akan kiprahnya bersama Persebaya Surabaya tetap melekat di hati para penggemar. Ia masih dianggap sebagai salah satu produk terbaik dari kompetisi internal Persebaya yang terkenal sebagai pabrik talenta sepak bola tanah air. Banyak yang menilai, keberhasilan Irianto tidak hanya membawa kebanggaan bagi Persebaya, tetapi juga mempertegas reputasi klub ini sebagai penghasil pemain berkualitas. Langkah Rahmat Irianto menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama mereka yang bercita-cita besar di dunia sepak bola. Dengan dedikasi, kerja keras, dan konsistensi yang ia tunjukkan, Irianto membuktikan bahwa warisan sepak bola keluarga dan pembinaan yang baik dari klub seperti Persebaya bisa melahirkan bintang masa depan Indonesia. Kini, Rian tidak hanya menjadi andalan di klubnya, tetapi juga salah satu pilar penting dalam upaya membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Di urutan ketiga, Hernando Ari. Hernando Ari menjadi salah satu bukti nyata dari keberhasilan pembinaan usia muda yang diterapkan Persebaya Surabaya. Kiper berbakat ini lahir dari sistem kompetisi internal yang kuat dan pembinaan terstruktur di klub berjuluk Green Force tersebut. Di usianya yang baru 22 tahun, Hernando telah mencatatkan berbagai prestasi mengesankan,
baik di level klub maupun tim nasional. Karir Hernando mulai mencuri perhatian publik ketika ia berhasil membawa Persebaya U20 menjuarai Elite Pro Academy, EPA, pada 2019. Penampilan gemilangnya di turnamen itu membuat namanya semakin dikenal, dan hanya butuh waktu setahun baginya untuk naik ke tim senior Persebaya. Di sana, Hernando dengan cepat menunjukkan bahwa dirinya layak mendapat tempat sebagai salah satu pemain kunci di klub. Kini, Hernando Ari dipercaya sebagai kiper utama Persebaya Surabaya. Penampilannya di bawah Mister Gawang selalu konsisten, membuatnya menjadi sosok yang diandalkan untuk mengawal lini pertahanan tim. Dengan refleks yang tajam, keberanian, dan kemampuan membaca permainan yang baik, Hernando seringkali menjadi penyelamat dalam situasi krusial. Tak hanya bersinar di level klub, Hernando juga menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk mengisi posisi penjaga gawang di Timnas Indonesia. Langganan panggilan sejak era pelatih asal Korea Selatan itu, Hernando telah menunjukkan kualitasnya dalam berbagai turnamen besar. Kepercayaan yang diberikan oleh Shin tidak lepas dari konsistensi performa dan ketenangan yang ia tunjukkan, bahkan di bawah tekanan pertandingan-pertandingan internasional. Salah satu kelebihan Hernando adalah kemampuannya menjaga mentalitas di lapangan. Meskipun usianya masih muda, ia mampu tampil matang dan memberikan rasa aman kepada rekan-rekannya di lini belakang. Hal ini menjadi nilai tambah yang membuatnya terus menjadi pilihan utama, baik di Persebaya maupun Timnas Indonesia. Hernando Ari adalah salah satu contoh nyata dari dampak positif pembinaan usia muda yang dilakukan dengan serius oleh klub seperti Persebaya Surabaya. Melalui kerja keras dan dedikasi, ia berhasil mengukir namanya sebagai salah satu kiper terbaik di Indonesia saat ini. Perjalanan karirnya yang menginspirasi tidak hanya membanggakan Persebaya, tetapi juga membuka harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di urutan kedua, Rizky Ridho. Nama Rizky Ridho menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan Persebaya Surabaya dalam menghasilkan pemain muda berkualitas. Bek muda ini adalah hasil dari pembinaan usia dini yang terstruktur dan kompetisi internal yang kompetitif di klub berjuluk Green Force tersebut. Perjalanan karirnya mencerminkan dedikasi dan potensi besar yang berhasil diasah dengan baik. Rizky Ridho memulai karirnya bersama tim Persebaya U20 dan berhasil mencuri perhatian di ajang Elite Pro Academy, EPA, 2019. Di sana, ia tidak hanya menjadi pilar utama di lini pertahanan, tetapi juga membawa timnya meraih gelar juara. Penampilan apiknya di turnamen tersebut menjadi tiket bagi Rizky Ridho untuk naik ke tim senior Persebaya pada tahun 2020. Setelah dipromosikan, Rizky Ridho dengan cepat menunjukkan bahwa dirinya layak bersaing di level yang lebih tinggi. Di usia muda, ia tampil tenang dan penuh percaya diri sebagai benteng kokoh di lini belakang Green Force. Kemampuannya membaca permainan, kekuatan fisik, serta duel udara yang tangguh menjadikannya salah satu bek muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Namun, perjalanan karirnya tidak berhenti di Persebaya. Pada tahun 2023, Rizky Ridho mengambil keputusan besar dengan bergabung ke Persija Jakarta. Langkah ini diambilnya untuk mencari tantangan baru dan terus mengembangkan potensinya sebagai pemain profesional. Meski meninggalkan Persebaya, Ridho tetap dikenang sebagai salah satu produk terbaik pembinaan klub tersebut. Di level internasional, Rizky Ridho menjadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Bek muda ini seringkali menjadi pilihan utama untuk mengawal lini pertahanan skuad Garuda dalam berbagai ajang, baik kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen regional lainnya. Di usia 23 tahun, Ridho telah menunjukkan kedewasaan dalam bermain, di mana ia mampu menjaga konsistensi performa dan menjadi pemimpin di lini belakang. Kerja keras dan dedikasi Rizky Ridho membuatnya tidak hanya menjadi pemain yang diandalkan di klub dan tim nasional, tetapi juga simbol dari potensi besar yang dihasilkan oleh pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia. Sebagai salah satu generasi emas hasil didikan Persebaya Surabaya, Ridho terus memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di urutan pertama, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu jebolan Persebaya Surabaya yang paling bersinar dan mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Gelandang berbakat ini mencatat sejarah ketika ia menjadi salah satu pemain termuda yang debut di Liga 1 pada tahun 2021 bersama Green Force. Langkah tersebut menandai awal dari perjalanan karir yang luar biasa bagi Marcelino. Marcelino adalah produk pembinaan Akademi Persebaya yang terkenal melahirkan talenta-talenta hebat. Sejak usia muda,
Ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai pemain yang memiliki visi bermain, kemampuan teknik tinggi, dan ketenangan luar biasa di lapangan. Keunggulan inilah yang membuatnya dengan cepat menjadi sorotan, baik di level klub maupun tim nasional. Tidak hanya menonjol di Liga 1, Marcelino juga membuktikan kemampuannya di level internasional. Ia telah menjadi bagian penting dari berbagai kelompok umur timnas Indonesia sebelum akhirnya dipromosikan ke tim senior. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Marcelino menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan dalam membangun serangan. Momen gemilangnya datang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika Marcelino mencetak 2 gol penting saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Gol-gol tersebut bukan hanya mengamankan kemenangan krusial bagi skuad Garuda, tetapi juga menunjukkan bahwa ia memiliki mentalitas besar untuk tampil di laga-laga besar. Penampilan tersebut semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain muda terbaik di Asia Tenggara. Sebagai gelandang, Marcelino memiliki kemampuan yang lengkap. Ia mampu bermain sebagai playmaker dengan umpan-umpan akurat yang memanjakan para penyerang, sekaligus memberikan kontribusi langsung melalui tendangan jarak jauh yang mematikan. Keberanian dan kematangannya di lapangan seringkali membuatnya terlihat seperti pemain berpengalaman, meskipun usianya masih sangat muda. Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan Marcelino juga terinspirasi dari kakaknya, Octavianus Fernando, yang lebih dulu berkarir di Persebaya. Sebagai adik, Marcelino tidak hanya melanjutkan tradisi keluarga di dunia sepak bola, tetapi juga berhasil melampaui ekspektasi dengan membawa nama Indonesia ke kancah internasional.